Cinta itu menyenangkan, tapi jangan mencintai hanya untuk senang-senang. Jadi cinta itu luhur, tapi kalau kita hanya ingin senang-senang saja, dia kehilangan keluhurannya. Justru ketika kita jatuh cinta, ketika Allah menganugerahkan cinta dalam diri kita, itulah awal untuk kita hidup dalam cinta. Jadi jatuh cinta itu bukan akhirnya, tapi awalnya. Awal dari kita untuk kemudian hidup penuh cinta. Baik, kita mulai beberapa pelajaran cinta. Yang pertama, ini kelihatan sekali dalam kisah-kisah awal Khusro dan Shirin. Pelajaran pertama apa? Cinta yang tanpa pertemuan fisik. Ini teman-teman mungkin bisa langsung cepat menyimpulkannya, sebagaimana ketika kita mencintai Allah, sebagaimana keimanan kita pada malaikat, pada akhirat. Itu kan sesuatu yang tidak terlihat, tapi ternyata mencintai sesuatu, meskipun itu tidak terlihat secara fisik, tidak bertemu secara fisik, bisa jauh lebih dahsyat dibandingkan ketika ada pertemuan fisik. Bagian awal Khusro Shirin menunjukkan ketika mereka belum benar-benar bertemu, itu betapa menggebu-gebunya mereka ingin segera bertemu, meskipun belum pernah bertemu fisik. Ini kalau kita tarik ke ranah cinta ilahiyah, cinta kita kepada Allah. Kalau kita memang cinta sejati kepada Allah, itu tidak harus menunggu melihat Allah langsung secara fisik. Sebagaimana beberapa kisah Al-Quran, ada beberapa umat yang aku ditemukan Allah secara fisik. Tidak harus menunggu itu. Cinta tetap bisa kita tumbuhkan dengan luar biasa. Tidak harus melihat langsung Allah, tidak harus ada pertemuan fisik. Bukan berarti ketika tidak bertemu fisik itu cinta tidak bisa tumbuh. Jadi Nizami mengajarkan kita bahwa cinta itu tetap bisa subur dan tumbuh luar biasa meskipun tanpa pertemuan fisik. Justru di situ ada kerinduan-kerinduan yang dalam. Bahkan ini kalau kita analogikan ya dengan pengalaman teman-teman, saya tidak tahu teman-teman gemar drama apa, sinetron apa, atau cerita apa, atau siapa idolamu yang selama ini mungkin hanya mengikuti dari jauh, tidak ada pertemuan fisik. Atau ngaji filsafat ini sajalah, mungkin kan banyak yang tanya, Pak Faiz tampil secara fisik apa adanya, syukur-syukur bisa ketemu langsung Pak, kan gitu. Kalian ingin ketemu saya langsung secara fisik misalnya, itu saya tidak jamin loh kalian kalau sudah ketemu saya langsung, mungkin bahkan face to face, itu rasa sukamu, rasa yang tadi menggebu-gebu ini ketemu masih tetap tersisa seperti sebelumnya. Bahkan mungkin kalau ketemu saya, walah ternyata orangnya cuma kayak gitu aja tuh, walah, mungkin bisa begitu. Ketika belum ketemu, bayanganmu mungkin macam-macam, mungkin menganggap saya ini orang kayak orang alien yang luar biasa ya, padahal itu mungkin hanya acting saja. Tapi begitu kalian ketemu saya, ngerti asli nih, walah, kan bisa begitu. Justru ketika fisik tidak bertemu, ekspektasimu, harapanmu, bahkan mungkin kesukaanmu meluap-luap. Yang suka drama Korea misalnya, kalian mengidolakan sopolah, drakor siapa, atau sinetron siapa, atau artis siapa, itu kan kalian tidak bertemu fisik, melihat dari jauh saja. Tapi saya tidak jamin kalau kalian ketemu langsung, bahkan mungkin hidup beneran dengan orang itu, kalian tetap bisa mencintainya. Ini analogi ya. Tapi pelajaran dari Hakim Nizami adalah bahwa cinta tanpa pertemuan fisik itu sesuatu yang sangat mungkin. Jadi kalau ada yang beralasan, Pak, bagaimana saya bisa mencintai Allah, wong saya tidak bisa melihat Allah, tidak bisa merasakan kehadirannya misalnya, tidak harus ada itu. Jadi Khusro itu jatuh cinta pada Shirin hanya karena diceritai oleh Sapur
saya ketemu seorang putri yang cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang, diceritain seperti ini dia sudah jatuh cinta. Semoga kita juga bisa memupuk rasa cinta kepada Allah itu hanya dengan membaca Al-Quran yang di situ ada kisah, ada cerita tentang bagaimana Allah itu yang maha penyayang, maha pengampun, maha bijaksana. Itu kan mirip seperti ketika Sabur bercerita kepada Khusr. Sebagaimana Sirin yang hanya melihat gambarnya. Gambar itu kan hanya representasi dari wujudnya. Itu ibaratnya kalau kita lihat alam semesta ini, itu kan representasi dari kehadirannya Allah. Indahnya alam ini adalah wakil dari Sang Maha Indah. Jadi itu menurut saya pelajaran penting pertama yang diajarkan oleh Hakim Nizami dalam Khusru Sirin adalah cinta tanpa pertemuan fisik bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan bisa jadi lebih meluap-luap, lebih bergairah, lebih menantang daripada cinta yang hanya mengandalkan pertemuan fisik. Oke, tanyakan ini pada teman-teman yang tidak bisa bertemu langsung dalam cintanya. Ketika LDR itu kan kangen dan rindunya jauh lebih dalam daripada yang ketemu setiap hari. Yo, kalau ini silahkan ditanya yang alami. Oke, itu pelajaran cinta yang pertama. Pelajaran cinta yang kedua adalah pelajaran tentang komitmen. Jadi cinta itu butuh komitmen. Tidak bisa kita sesuka-suka kita sendiri. Di situ saya cantumkan satu bagian, satu babak dari kisahnya Sirin Khusru. Jadi saat itu bibiknya Sirin yang namanya Mahin menegur Sirin. Kata bibiknya, "Ya, aku tahu. Dia adalah pemuda yang tampan, menawan, cakep. Akan tetapi jika engkau benar-benar berjumpa dengannya, jangan sekali-kali menyetujui apapun yang dijanjikannya kecuali menikah dengannya." Ini namanya komitmen. Jadi cinta yang harus punya komitmen. Jangan nyari enaknya saja. Cinta yang harus punya target, harus punya tujuan yang baik bersama, harus punya aturan yang disepakati bersama. Ini namanya komitmen. Jangan tertipu dengan janji macam-macam. Tetap fokus, kalau katanya bibitnya tadi, menikah. Kalau dia tidak mau menikah, ya sudah, itu saja. Ini namanya komitmen. Jadi tidak untuk senang-senang saja. Cinta itu menyenangkan, tapi jangan mencintai hanya untuk senang-senang. Jadi cinta itu luhur, tapi kalau kita hanya ingin senang-senang saja, dia kehilangan keluhurannya. Justru ketika kita jatuh cinta, ketika Allah menganugerahkan cinta dalam diri kita, itulah awal untuk kita hidup dalam cinta. Jadi jatuh cinta itu bukan akhirnya, tapi awalnya. Awal dari kita untuk kemudian hidup penuh cinta. Termasuk jangan merusak cinta dengan tujuan-tujuan yang salah. Jangan menghidupkan cinta dengan rambu-rambu yang keliru. Itu namanya komitmen. Jadi ini pelajaran juga dari Hakim Nizami. Kalau kita tarik ke ranah cinta ilahiyah, komitmen itu berarti kalau kita cinta kepada Allah, harus mau komitmen menunjukkan ini loh bukti cintaku. Cintaku kepada Allah aku tunjukkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan indah. Aku tidak mau membuat Allah malu bahwa ternyata yang mencintainya adalah seorang yang tidak menjaga akhlak,
adab, syariah, dan lain sebagainya. Itu namanya komitmen. Karena aku ini hambanya dan aku adalah pecintanya, maka hidupku harus aku arahkan seperti ini. Itu namanya komitmen. Di ranah cinta ilahiyah ini, komitmen ini penting untuk menjaga stabilitas, untuk menjaga kualitas hubungan kita dengan Allah. Nama lain komitmen kalau dalam kebaikan itu ya istiqomah. Karena tadi saya sudah berjanji akan belajar sampai nanti tua, ya saya akan belajar terus. Ini namanya komitmen. Karena saya sudah janji Allah adalah satu-satunya yang akan saya pertuhankan, maka apapun yang terjadi, tetap Allah harus jadi Tuhanku. Ini namanya komitmen. Jadi cinta hubungannya dengan komitmen. Ini pelajaran kedua yang menurut saya penting. Sama seperti Shirin itu tadi kan, bagaimana dia komitmen dengan cintanya. Apapun yang terjadi, dia tidak ingin belok. Dia tidak ingin, kalau dia mau, dia bisa mungkin dapat gantinya pangeran yang lain. Bahkan sudah ada Farhat. Tapi dia memegangi komitmen ketulusannya, kesetiaannya kepada Khusro. Itu pelajaran kedua. Pelajaran cinta selanjutnya, cinta dan kewajiban. Jadi hidup kita ini dimensinya banyak. Cinta penting, tapi cinta tidak segalanya. Ada hal-hal yang itu harus berjalan seiring dengan cinta. Antara lain kewajiban-kewajiban hidup. Hidupku untuk cinta misalnya, tapi terus makan tidak penting, tidur tidak penting. Tidak, keliru. Karena makan tetap penting, tidur ya tetap penting, cinta ya penting. Kalau kita tidak makan, tidak tidur, terus KO, bagaimana kita menghidupkan cinta? Kita cinta ya, tapi tidak peduli lingkungan, atau malah merusak lingkungan, ya berarti kita tidak bisa menghidupkan cinta. Maka di balik cinta ada kewajiban-kewajiban. Makanya di situ saya kutip kalimatnya Shirin kepada Farhat, kepada Khusro, ketika pertama kali mereka ketemu. Ini kan sudah lama tidak ketemu, mengejar-ngejar selisipan jalan terus. Akhirnya ketemu. Nah, begitu ketemu itu kan harusnya menikmati kebersamaan sak pol-pole, tapi ternyata tidak. Shirin malah mengusir Khusro. Kata Shirin begini kalimatnya, ini bukan cinta, ini nafsu. Jika engkau benar-benar mencintaiku, engkau harus mengusir penjajah itu, Bahram, dan merebut kembali negeri yang menjadi hakmu, dan barulah engkau memintaku. Jadi dia marah pada Khusro yang kesusu saja ingin mengambil dirinya. Belum, engkau masih punya kewajiban, yaitu mengusir penjara namanya Bahram. Jadi cinta tidak boleh melupakan kewajiban-kewajiban dalam hidup kita. Yo, ini kontekskan dengan hidup kita masing-masing. Yang sedang belajar jadi mahasiswa, kalian punya kewajiban belajar. Yang mungkin punya tanggungan apa, yaitu kewajibanmu. Mungkin ada yang punya kewajiban bekerja, menghidupi keluarganya, dan lain sebagainya. Jadi kewajiban bukan penghalang cinta, tapi dia bagian dari ketika kita menghidupkan cinta. Karena kalau kita melalaikan kewajiban, kemungkinan juga cinta yang kita miliki tidak akan bisa kita hidupkan. Kalau Khusro tidak peduli dengan kerajaannya, yang penting cinta-cintaan saja dengan Shirin, maka orang akan merendahkan dia. Banyak rakyat yang tersiksa oleh penjara, banyak ketidakadilan merajalela di mana-mana. Kalau negara kacau, rusak, hancur, cinta pun tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa diekspresikan. Nah,
Jadi di situ rahasianya hubungan cinta dan kewajiban. Kalau kita relate-kan, kita hubungkan dengan cinta kepada Allah, ya cinta kepada Allah itu diantara manifestasinya adalah kesediaan kita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai manusia dan kewajiban-kewajiban sebagai hamba. Yang kewajiban-kewajiban ini sumbernya tentu saja ya Allah. Jadi tidak ada orang cinta kepada Allah, saya cinta saja Pak, kewajiban-kewajiban seperti sholat, zakat, puasa itu sudah bukan wilayah saya sudah lebih tinggi wilayah cinta. Tidak. Justru ketika kita mencintainya, kita harus menunjukkan, mengekspresikan cinta kita. Di antara bukti dan ekspresi cinta kita adalah kesungguhan kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang sumbernya darinya. Maka omong kosong kalau seseorang mengklaim saya cinta pada Allah tapi disuruh sholat saja alasannya banyak, disuruh zakat saja, disuruh puasa saja, macam-macam argumennya. Jangan ngaku sudah cinta. Itu perintah-perintah yang ringan. Banyak ujian-ujian cinta yang lebih berat. Kewajiban yang diberikan Allah itu sangat ringan. Maka kalau ini saja kita tidak mau menjalankan, ya jangan ngaku kita ini pecintanya Allah. Oke, silakan nanti direnungi yang saya sampaikan ini. Nah, kemudian ada lagi pelajaran cinta dari Khusro Shirin, yaitu ujian. Jadi ketika kita mencintai, jangan lupa akan selalu ada ujian-ujian. 3 orang tokoh tadi, Khusro, Shirin, Farhat, itu kan menjalani cinta dengan segala kepahitannya. Kepahitan-kepahitan itulah ujiannya cinta. Di slide itu saya sebut misalnya ujiannya Khusro. Khusro itu setelah Shirin tinggal di Persia, dia sudah punya istri Maryam. Sebenarnya ingin menemui Shirin, sekali-sekali ingin bernostalgia berdua. Tapi istrinya mengancam, Maryam ini mengancam, jika aku tahu engkau maju selangkah saja untuk pergi menemui Shirin, aku akan bunuh diri. Aku bersumpah. Nah, mungkin kita tanya, walau wong Khusro itu raja, mbok yo nekat saja. Kalau Maryam bunuh diri ya sudah, dia tinggal menikahi Shirin. Tidak begitu. Mengapa tidak begitu? Coba dilihat tadi yang di atas. Cinta itu butuh komitmen, juga harus paham kewajiban-kewajiban. Yo, kalau dia sudah menikahi Maryam, kewajibannya untuk setia dan melindungi istrinya. Dia sudah berjanji, pernikahan itu kan perjanjian yang agung. Di situ butuh komitmen-komitmen. Makanya Khusro, ya karena dia ini orang baik, raja yang mulia tentunya, tidak berani menabrak komitmen, menabrak kewajiban. Karena itu artinya dia sedang merendahkan cintanya sendiri, termasuk cintanya pada Shirin. Jadi cinta tidak boleh lepas dari komitmen dan kewajiban. Demi cinta itu sendiri. Beda urusan kalau yang dituruti bukan cinta, tapi nafsu. Kalau hanya nafsu yang dipikir, ya sudah, komitmen, kewajiban ditabrak saja. Tapi karena kita ini sedang membahas tentang cinta, ya harus paham apa yang dikomitmeni dan apa kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Janji apa yang jangan ditabrak, kemuliaan apa yang jangan dilanggar. Ini dalam rangka memuliakan cinta itu sendiri. Karena cinta itu mulia, jangan diwarnai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak luhur. Seperti berkhianat, seperti nabrak kewajiban, melalaikan kewajiban, karena akan menurunkan kemuliaannya cinta itu sendiri. Nah, ini pelajaran dari Nizami. Jadi bahkan cinta kita kepada Allah
pun kan juga diwarnai dengan ujian-ujian. Makanya ada hadis itu, iman itu yazidu wa yanqus, naik turun. Biasanya karena ujian-ujian. Ketika kita hidup ini berat sekali, kadang-kadang iman kita turun. Kita tidak terlalu lagi full percaya pada Allah, makanya kita mengeluh, ya Allah, salahku apa, dosaku apa, jangan-jangan engkau tidak sayang padaku, itu kan kepercayaannya agak turun. Padahal itu ujian cinta kalau bahasa saya. Jangan sampai ujian ini membuat kita menyimpang, menyeleweng dari komitmen dan kewajiban hidup. Cinta ya, penting, mulia, luhur. Maka jangan kotori cinta dengan tindakan-tindakan yang tidak luhur, tidak mulia, di level apapun, dalam bentuk apapun.